Wah, kenapa? Mai ketel. Aduh, gimana nih? Calon mertua gue mau kemari lagi. Ntar ditempatin di mana ya? Lis, tumben-tumbenan muka lu kusut. Emang biasanya gimana, Mon? Ya, biasanya kusut. Kalau sekarang tuh kusut banget. Gue tahu, Mon. Lu kemari mau minjem duit ya? Siapa yang mau minjem duit? Emang kenapa sih lu, Lis? Gini, Mon. Calon mertua gue mau datang ke Jakarta. Gue pusing nih, Mon. Hebat lu, Lis. Punya calon mertua lagi. Gue pikir selama ini nggak laku lu, Lis. Ngapain calon mertua lu kesini? Itu dia, Mon, syaratnya. Calon mertua gue mau ngawinin gue sama anaknya kalau hidup gue udah mapan, Mon. Oh, lu doyan papan. Ini gue rayap apa? Ya tadi lu bilang mapan, kan makan papan. Ah, serius, lu ngeledek aja lo, Mon. Orang tuh kalau punya masalah, jangan terlalu dibawa serius, Klis. Santai dikit. Ntar, Klis, gue bantuin lo. Gue udah lama nih nggak pakai bohlam gue. Gue cari ide dulu ya. Gimana, Mon? Gue ada ide, Klis. Gimana kalau kontrakannya rumah Abdel itu dijadiin rumah lo aja, Klis? Ntar lu sama Abdel gimana tidurnya? Ya ntar lo bilang aja kalau gue berdua numpang sama lo. Wah, gue setuju, Mon. Nah, gue enggak. Gue setuju. Ya kan, persyaratannya belum gue kasih tahu. Ya, syaratnya apa, Mon? Syarat yang pertama, utang gue selama ini ke lo harus lo anggap lunas. Utang-utang lu dianggap lunas. Gimana? Setuju nggak? Ya udah, deal. Setuju nggak? Ya gue setuju. Ah, gue nggak setuju. Kok nggak setuju, Mon? Kan masih ada syarat kedua. Yang kedua apaan? Kita harus nyumpel Abdel pakai duit. Si Abdel kan pengangguran. Pasti dekok nggak duit. Duit nggak lo? Ya udah deh. Nih gue, Mon, ada nih, Mon. Gope nih. Ah, kurang, Klis. Kan gue juga pengangguran. Gue juga dekok nggak duit. Buat gue mana? Masih ada, Mon. Tapi ntar buat nyambut calon mertua gue gimana? Ah, urusan itu sih nggak usah dipikirin dulu. Sekarang aja dulu gimana? Ya udah deh. Nih, gue tambahin gope jadi 1 juta nih. Nah, gitu dong. Tapi inget, Mon, misi ini harus berhasil. Kalau nggak berhasil, utang lo selama ini tetap gua anggap utang. Plus bunganya. Ah, kayak rentenir aja lo. Ya ini kan buat lo serius, Mon. Iya. Deal, Mon. Enggak. Kok masih belum deal, Mon? Kan masih ada lagi syaratnya. Ya udah deh, sebutin lagi ya. Syaratnya apaan? Setiap hari lo harus ngasih gue 500.000 selama calon mertua lo ada di sini. Gede amat sih, Mon. Ah, nggak seberapa, Klis. Daripada calon mertua lo nginepnya di hotel berbintang 5, sewa kamarnya aja berapa? Belum makannya. Nggak mungkin, Klis, gue lebih-lebihin. Masa gue mau nyusahin lo? Ya udah deh. Deal. Gue enggak. Kok masih enggak lagi sih, Mon? Ya kan masih ada satu syarat lagi. Udah, Mon. Sebutinnya syarat-syaratnya. Udah pusing nih ya. Nah, yang terakhir nih, Klis. Lo boleh datang ke rumah itu, tapi lo nggak boleh nginep di rumah itu. Kok nggak boleh nginep sih, Mon? Kan ceritanya itu rumah gua, Mon. Ya, kalau lo kelamaan di situ, nanti lo ketahuan dong. Kan ceritanya lo orang mapan, sukses. Itu biasanya jarang di rumah, Klis. Lo perhatiin aja rumah yang gede di komplek ini. Itu kan jarang ditempatin. Oh iya, iya. Deal nggak? Kalau deal nggak? Dari tadi lo yang nggak deal. Ya, gue deal. Nggak deal. Tapi kalau nanti ada perubahan-perubahan, kita bikin adendum ya. Ada itu apaan, Mon? Ya, perjanjian-perjanjian baru. Kadang-kadang kan kejadian yang di lapangan suka nggak sesuai, Klis. Ah, ribet gua sama lo. Yaudah, Klis. Sekarang gue mau nemuin Abdul dulu. Mau gue sumpah mulutnya pakai duit, ya? Iya. Ternyata temon utang sama gua ada untungnya juga ya. Kenapa ya? Gua nggak boleh nginep di sana. Padahal kan ceritanya itu rumah gua. Mana gua setiap hari harus ngeluarin duit lagi buat dia. Pusing gua.
Nih gue tidur aja lagi ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, makanannya enak banget, Mon. Lo dapat uang, habis nipu apaan lagi sama Muklis? Siapa yang habis nipu Muklis? Orang Muklis nggak tolong sama gue. Terus sebagai rasa terima kasihnya, Muklis ngasih uang ke gue. Uangnya gue beliin aja makanan yang enak. Kan jadi lu bisa ikut numpang makan juga. Mas Muklis, minta tolong apaan sama lo? Besok calon mertuanya mau datang. Nah, dia bingung mau taruh di mana. Terus gue bilang aja ke Muklis, taruh aja di rumah Abdel, Klis. Ya, lo gila, Mon. Kita berdua aja susah ngurus diri sendiri. Mau dititipin orang. Lagian apa hubungannya calon mertuanya Muklis sama kita? Si Muklis cuma pura-pura doang, nganggep ini rumahnya. Terus kita berdua pura-pura numpang. Ah, lo lebih gila lagi namanya lo kayak gitu. Gua agak setuju ah. Itu gimana dong? Gua kan udah dikasih uangnya. Ya itu urusan lo, Mon. Mana uangnya udah dibeliin makanan, makanannya dulu makan. Kalau nggak setuju lu keluarin lagi tuh. Ah, gua juga nggak nafsu, Mon, kalau udah kenyang. Itu urusan Muklis gimana dong? Ya terserah lo deh, Mon. Lo pikirin sendiri. Susah juga ngedeketin Abdel. Baru mau gue tilep bagiannya. Kayaknya harus gue kasih juga nih. Daripada urusan gue berabe. Besok gue deketin lagi ya. Masa nggak beres? Dulu dong, Del. Orang tuh di mana-mana kasih kesempatan. Ah, kasih kesempatan. Sekalian aja lu minta dana umum. Kayak mana monopoli aja kita. Oke, denger, Mon, ya. Lo tuh numpang di sini. Masa lo bawa orang numpang ke sini? Begini, Del. Ah, udahlah. Gua nggak mau denger lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo ngapain lagi, Klis? Bawa motor rumah ke sini. Emang mati lampu? Ini calon mertua gua, Del. Mon, urusannya gimana nih, Mon? Si Abdel belum setuju, Klis. Emang belum sumpel sama dia? Lo dikasih duit sama Muklis, Mon? Iya, kan belum gue kasih kan lo. Mana bagian gue? Lu setuju nggak? Ah, tetep aja gua nggak setuju. Mana uangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih, Mon? Del, Mon, kenalin nih calon istri gua sama adiknya. Nina, Mas. Abdel. Mami, Mas. Abdel. Nina. Temon. Ah, udah. Jangan salam-salaman. Dari tadi saya tidak diajak salaman. Muklis, ini sebetulnya rumah siapa sih? Ya rumah saya, Pak De. Lah terus ini berdua? Yang berdua ini pada numpang, Pak De. Oh, jadi kalian berdua ini cuma numpang. Numpang aja belagu, sombong. Klis, ajarin sopan santun ini yang numpang ini. Terutama yang itu tuh. Mukanya saja sudah nggak sopan. Udah silakan masuk, Pak De. Silakan. Ayo. Permisi, Mas. Klis, lo kok manggil Pak De sama calon mertua lo? Kan Pak De itu masih famili gua, Del. Gak boleh kawin, Klis, kalau masih ada hubungan saudara. Hah, lu berdua nggak usah ngalengin gua kawin. Gua udah ngebet nih. Tapi inget ya, misi ini harus berhasil. Kalau gagal, utang-utang lo berdua nih semuanya tetap gua nggak utang. Plus bunganya. Iya. Klis, lo tumben. Pakai-pakai rapi banget. Ya, gua kan lagi nyamar jadi pengusaha, Del. Pakai gesper lu tuh, Klis. Masa pakai gesper satpam? Malah kelihatan kayak lagi satpam libur. Mon, nggak bilangin gua, Mon. Gimana mau bilangin orang tadi ada calon mertua lo? Ya, gua masuk aja. Gimana, Den? Kalau yang bentuknya kayak gitu mah, gue setuju. Lo nggak bilang-bilang dari tadi. Nanya. Ya nggak marah-marah aja. Terus, mereka boleh kan tinggal di sini? Boleh banget, Mon. Seterusnya juga boleh. Gak apa-apa lah, kita dibilang numpang. Yang penting, gue harus jadian sama adeknya. Nggak bisa dong, enak aja. Kan gue yang usaha. Gue dong adenya. Ya kan lo bisa sama kakaknya. Kakaknya kan calon bininya Muklis, Del. Ya,
lo pinter-pinter aja gimana caranya supaya si Muklis jadi gak mau sama kakaknya. Ah, gue nggak enak, Del. Si Muklis kan udah keluar uang banyak. Sok-sokan mikirin orang lo, Mon. Biasanya juga lo mikirin diri sendiri. Apa gue dua-duanya aja nih? Ya jangan dong. Makanya, cari dong akal. Gimana caranya supaya dia udah gak mau lagi sama Muklis? Ya, gimana dong caranya? Ya, lo pikirin dong. Masa udah ide gue, cara gue juga. Tinggal nanggok aja. Ya deh, sekarang gue ke Muklis dulu. Gue pengaruhi Muklis supaya Muklis nggak mau atau nggak jadian sama calon bininya. Jagain tuh bapaknya. Ngapain lu, Klis? Kayak orang ketakutan. Lu sendiri kan, Mon? Nggak mau calon mertua gua? Ya sendiri. Masa gue mau ngurus bisnis lu sendiri? Nanti kalau gue bawa ke sini calon mertua lo, ketahuan dong kalau satpam. Ngapain sini, Mon? Gue mau laporan, Klis. Kayaknya berat deh calon bini lo, Klis. Kok berat sih, Mon? Mendingan lo nggak usah jadiin bini deh, Klis. Emang kenapa, Mon? Hidupnya tuh mewah, boros. Gue kesian liat lo, Klis. Wah, nggak bisa, Mon. Gua tuh udah habis-habisan, Mon. Apalagi gua udah kasbon sama Pak RW 3 bulan ke depan. Pokoknya gua harus jadi. Apalagi lo jadiin bini, Klis. Bisa kasbon 2 tahun lo sama Pak RW. Gua udah tanggung, Mon. Pokoknya gua harus kawin sama cewek itu. Lu kan tahu sendiri, gua udah lama menduda. Tiap malam tidur sendirian. Kedinginan, Mon. Emang musim hujan. Brengsek si Muklis. Dia nggak mau ngelepasin calon bininya. Masa gue sama Abdel harus rebutan untuk mendapetin adeknya? Gini, Klis. Calon bini lo nanti minta makan malam yang istimewa. Makan istimewa apaan, Mon? Ya bukan yang seperti biasanya. Namanya istimewa, minta makan yang mewah-mewah. Nah, gue udah nggak punya duit, Klis. Kurang duit gue. Jadi gua udah nggak ada nih, Mon. Emangnya yang buat hari ini kurang, Mon? Ya bukannya kurang lagi, Klis. Malahan gue nombok. Orang calon bini lo minta ngajak jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan sama lu, Mon? Bukan, sama Pak Ade. Lo punya duit nggak? Ya ada, Mon, nih. Nih, gope, Mon. Hah, gope yang biasa aja kurang. Gue kasih suka nombokin. Apalagi sekarang makan malam istimewa. Tambahin dong. Yaudah deh. Nih, gua tambahin nih. Jadi 1 juta nih. Nah, gitu dong. Tapi inget ya, ini buat beli makanan yang istimewa. Ntar malam gua mau datang sana. Iya, nanti lu bisa lihat sendiri. Ya udah, Klis. Gue mau nyiapin dulu buat makan malam istimewa. Iya, Mon. Bener juga ya kata si Temon. Kalau gua terusin, gua bisa habis-habisan nih. Tapi kapan lagi gua dapet bini kayak dia? Liburan aja deh. Siapa tahu aja ada obyekan. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nina, Iya? jangan mau kawin sama Muklis. Muklis kan duda. Mendingan juga sama saya. Masih bujangan, perjaka ting-ting. Mas Temon kok ngomongnya gitu sih? Nanti dimarahin loh sama Mas Muklis. Mas Temon kan di sini numpang. Mau diusir. Mana berani Muklis ngusir saya. Nani, kan baru pertama kali ke Jakarta. Kita jalan-jalan yuk. Yuk kita ke Monas, kita jalan-jalan ke sana. Wah, Nina juga mau ikut dong, Mas. Boleh, boleh. Ya udah, nanti Abdel jalan sama Nani. Nah, saya jalan sama Muklis. Apa-apaan sih lo, Mon? Ngapain lo? Calon bini gua dirayu-rayu. Lagian ngapain kalian duduk-duduk di sini? Ini buat acara keluarga. Ayo mikir, diri. Yang numpang tidak boleh di sini. Ini acara keluarga. Anak ulo. Ini gimana sih? Kok kamu nyiapin makanan tapi nggak komplit? Kok bukannya endi? Hah?
Tisunya nggak ada. Tusuk gigi mana? Ya, sebentar, Pak De. Hehe. Jangan kamu yang nyari. Di sini kan ada orang numpang. Kamu manfaatin dong. Del, Mon, lu gimana sih? Kobokannya mana? Tisunya sama tusuk giginya mana? Cepetan ambil. Si Muklis. Udah sabar, Del. Sebentar, Pak De. Iya, iya. Kamu makanya mesti hati-hati, Muklis. Jangan asal terima orang numpang. Salah-salah malah kamu sendiri. Ya Pak De, mau diminum juga boleh. Ini kan kobokan. Masa disuruh minum? Ya kan kalau mau, nggak mau ya nggak dipaksa. Ini tisunya, Pak De. Apa mau sekalian saya lapin? Loh, kamu jangan kurang ajar dong. Kamu itu di sini numpang. Klis, ini gimana sih? Pak D jadi gak selera makan, gak nafsu. Saya nafsu, Pak De. Nafsu sama apaan lo, Mon? Mon, ngapain lu lirik calon bini gue? Mending lu masuk ke dalam sana. Si Muklis udah mulai kurang ajar, Del. Ya ini kan ide lo juga, Mon. Yaudah kita ke kamar aja yuk. Nanti kita malah disuruh-suruh lagi. Dadah. Ya, Pak De. Pak De. Mon. Ide lo tuh emang kagak ada yang beres. Udah jangan marah-marah dong, Del. Ya gimana gua nggak marah-marah? Udah tuh orang numpang, makan di sini, nyuruh-nyuruh lagi. Lagian lu waktu disuruh-suruh, dan kelihatan lu nggak seneng dong, Del. Ini kan baru perjuangan awal. Perjuangan belum berakhir sampai di sini, Del. Baru juga 1 malam. Satu malam aja udah kayak begini, apalagi bermalam-malam, Mon. Gue tuh nggak ada turunan disuruh-suruh. Kalau mau terusin aja lo sendiri. Gue nggak mau disuruh-suruh. Lu nggak mau dapetin adenya? Mon, lo budek. Siapa bilang gue nggak mau sama adenya? Gue nggak mau disuruh-suruh. Udah, Del. Gue punya ide lagi. Nggak kapok-kapok lo, Mon, ngeluarin ide. Ntar ujung-ujungnya nggak beres. Kali ini gue yakin ide gue pasti berhasil, Del. Setiap lo ngeluarin ide juga lo yakin. Tapi ujung-ujungnya gue lagi yang ketiban apes. Pokoknya gue jamin deh, kita bisa ngobrol sama tuh 2 cewek. Di kamar ini, Mon. Ya iya, masa di kamar Pak Ade? Oh, di kamar Pak Ade bukan untuk ngobrol, malah kita dinasehatin nanti sama Pak Ade. Ya udah deh, lo yang usaha sana. Itu ke sini ya. Iya. Perasaan gue tetap gak enak. Gak yakin gue sama idenya teman. Biarin aja. Pokoknya kalau nggak berhasil juga, gue usir tuh 3-3-nya. Pak D, Muklis sama teman. Biar Nina sama Nani sama gue lindungin. Hehe. Ngapain kamu ada sini? Ini Pak Ade, kemarin kan kunci pintunya rusak. Saya mastiin, udah dibenerin apa belum? Alasan aja kamu. Saya tahu muka kamu itu muka pengintipan. Kamu mengintip anakku kan? Saya mau ngintip. Saya tidak mau tahu ya. Besok kamu jangan ada di sini lagi, ngerti? Iya Pak Ade. Apa lagi? Ini pastiin aja, nanti kalau kunci harus benar-benar dapet. Soalnya suka ada kucing garong. Alasan aja kamu. Sana, sana. Anakku loh. Loh, kok sepi banget? Mana ya?
Udah capek, mesti istirahat aja. Capek. Siapa sih kamu? Berani-beraninya di kamar saya. Enak aja ngaku-ngaku yang punya kamar. Saya ini calon mertuanya yang punya rumah ini, tahu? Yang punya rumah kontrakan ini itu anak saya. Malah ngaku-ngaku lagi jadi maknya Muklis. Saya itu kenal betul siapa maknya Muklis. Karena saya ini familinya, ngerti? Klis, 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 klis. Ih! Oh, jadi semua ini gara-gara Muklis. Bukan tante, ini semua usulnya temon. Enak aja lo. Gua kan cuma nolongin lo doang. Pokoknya, Klis, perkawinan kamu sama anakku batal. Kalau begitu Pak De, diganti aja perkawinannya antara Abdel sama Nani. Tidak bisa. Tapi saya punya rumah ini loh. Alah, rumah ngontrak aja kok sombong. Tidak bisa, tetap tidak bisa. Kecuali mamahmu yang kawin sama aku, baru boleh. Di sini jarang mati lampu, nggak perlu petromak. Gimana dong, Pak? Masa Nina nggak jadi nikah? Kalau Nina nggak jadi nikah, kan malu sama warga di kampung. Gini aja Pak De. Daripada malu sama orang kampung, gimana kalau temon yang diadu sama Nina? Ah, tidak bisa. Diadu. Memangnya anakku domba? Aku takut nanti anakku hidupnya nggak teratur. Gigimu aja nggak teratur. Pulang. Ya, Bapak. Pak De, tunggu Pak De. Pak De. Kapan aku kawin sama budemu? Kemarin panggil Pak De mau. Ah, bodoh amat. Anak ulo. Pulang. Dasar petromak. Ini mon, gara-gara lo semua. Klis, Iya Del. ini kan kita lagi ruwet gara-gara petromak. Mau nggak tolongin kita semua? Iya Del, Papa tahu. Mah, kita kawin yuk Mah. Ini lagi apa-apaan lagi? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Sakit. Ma. Kenapa lo, Din? Nggak tahu, Mak. Kepala Udin sakit. Ya, udah deh lu ke dokter aja deh. Biar diperiksa ya. Jadi ketahuan penyakitnya apaan. Disuntik nggak, Mak? Gimana mak tahu? Emangnya emak dokternya? Lagian lu udah tua aja masih takut disuntik. Bukannya takut, Mak. Tapi kalau pantat Udin disuntik kan jadi bolong. Itu. Ade-ade aja lu ya. Kalau kagak bolong lu lewat mana, Din? Oh iya ya. Din. Masih muda aja penyakitan begini lu. Gimana tuanya? Emang kalau udah tua kenapa? Ya keriput. Pakai nanya lagi lu. Udah cepetan sana. Nih duitnya. Ah, lama-lama celengan gua bures deh bakal lu berobat. Sekarang, Mak. Ya iya. Sana. Assalamualaikum. Salam. Lu Din. Lu masang layar tancap Din. Mana layar tancap? Itu di jidat lu. Oh iya. Lu lagi sakit Din. Iya nih, Kris. Pantes lu pucat. Gua kirain lu nahan kentut. Lagi sakit apaan sih Din? Nih, Kris. Apa? Bibir pecah-pecah, kaki kesemutan semua. Ah, kalau kesemutan
Gampang obatnya, Din. Yang bener, Klis. Apaan? Nih, contohnya, Din. Lo bersihin kaki lo sampai bersih. Udah gitu dilap, Din. Nah, setelah itu lo taburin gula deh tuh di pinggir-pinggirnya. Nah, ntar semutnya makanin gulanya deh, Din. Bercanda aja lu, Klis. Orang sakit masih diledek juga. Tapi kalau leher kaku-kaku sama kepala pusing, itu tanda-tandanya gejala darah tinggi, Din. Hah? Ngeledek lagi nih. Mentang-mentang gue kurus, tinggi. Gua serius, Din. Ini gejala stroke. Stroke? Apaan itu? Stroke gaji, Klis. Bukan, Din. Stroke itu orang yang gini nih, Din. Jalannya nih. Nah, kayak ini, Din, contohnya, Din. Nih. Pak. Ya, ada apa? Bapak sakit apa sih? Saya kena stroke. Darah tinggi. Oh, terus gejalanya apa, Pak? Kesemutan. Leher kaku. Kepala pusing. Ya udah, saya permisi mau ke rumah sakit. Pak, tunggu. Stroke, Klis. Kena stroke. Gimana nasib gue? Makanya daripada ke dokter, mendingan pulang aja dah. Hai Mas Udin, Hai Mbak Fitri, Mas Udin lagi sakit ya? ini Mas Udin pusing 13 keliling. Hah? Banyak amat. Biasanya kan 7 keliling. Ya makanya itu Mbak Fitri, karena pusing 13 keliling, jadinya kepala Mas Udin sakit banget. Oh, gitu ya. Tapi hati-hati loh Mas Udin. Sekarang ini lagi musimnya flu burung. Oh, biarin aja Mbak Fitri. Yang flu kan burung, bukan Mas Udin. Ya, itu namanya penyakitnya. Penyakit flu burung. Ah, masa belum pernah dengar sih? Oh gitu ya, belum tuh Mbak. Perasaan burung Mas Udin sehat-sehat aja. Maksudnya burung perkutut Mas Udin yang di rumah. Gitu ya. Jadi Fitri yang pusing. Tapi Mas Udin, ada yang lebih bahaya lagi loh. One more thing, perlu digarisbawahi. Kalau orang udah mulai gejalanya pegel-pegel pada leher, kesemutan di kakinya, bibir pecah-pecah, kepala retak-retak, susah buang air besar dan suka marah-marah, itu lebih berbahaya lagi Mas Udin. Bahaya gimana Mbak Fitri? Sebenarnya sih, sebentar lagi orang itu akan kena stroke Mas Udin. Dan tahu nggak, sebentar lagi dia akan lewat, mati. Hah, mati? Maksudnya mati sebelah, kadang-kadang di sini mati, kan nggak enak tuh. Makanya Mas Udin, sekarang jangan pernah makan jeroan, jangan pula makan goreng-gorengan, jangan juga makan makanan yang berlemak, oke? Ya, itu makanannya anjing kalau di luar negeri, oke? Hati-hati loh Mas Udin, sekali lagi hati-hati. Ya? Kita di jalan dulu. Aduh, stroke. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Din, nih, Mak bikinnya jamu tradisional. Nih, Pahit, Mak. iya, namanya jamu ya pasti pahit. Kalau manis namanya madu. Lu mau sembuh nggak? Mau. Makanya diminum, ya. Daripada ntar kaki lu pencot. Minum ya.
jadi diminum, Din? Mak. Kosong kan? Iya, pinter. Gitu. Rajin minum jamu kalau mau cepet sembuh, ya? Mak simpen dulu ya. Toker juga tuh jamu. Si Udin masih belum bangun juga. Ntar badannya pasti udah segar lagi deh. Masya Allah, kenapa lu, Din? Kena stroke. Ya ampun, kok bisa jadi begini? Beno! Beno! Aduh, Din. Aduh, kenapa nih si Udin? Nggak tahu nih, tahu-tahu begini kayak orang kena teluh nih, Ben. Ini sih bukan kena teluh, Bude. Kena stroke. Kalau lu sakit, gua juga yang susah, Din. Ada aja sih lu. Gua nggak bisa ke kampus gara-gara nungguin lu. Din, nih Din, emak beli tongkat nih, pakai kaki 3. Jadi lu aman. Sekarang lu coba deh, biar lu bisa jalan-jalan sendiri, Din. Nih, lu coba dah. Pelan-pelan aja jalannya. Enak ya? Tapi lu mesti hati-hati, kalau ngebutar lu nyungsep lagi. Pas deh kena juga sakit gini. Pelan-pelan, Din. Pelan aja. Ketemu lagi nih ya. Apa kabar? Kita senasib. Ayo jalan bareng. Ayo. Orang kembar, jalannya lucu. Kekeong. Ayo kita taruhan, siapa yang jalannya lebih cepet duluan. Gue main cungkring ya. Gue megangin tua ya. Mulai. Lu jadi juga kena stroke, Din. Jadi, Kles, berkat doa lu. Sorry, Din. Gua nggak bermaksud begitu. Gue cuma kata orang, penyakit lu bisa kayak gini. Bapak, Kles, udah nasib gue. Din, mestinya lu di rumah aja, Din. Ngapain lu keluyuran di jalan? Gue bete di rumah. Bete. Kalau pisan di jalan gimana? Din, jawab dong. Din. Tolong. Bang. Tolong bantuin, Bang. Tolong bantuin, Bang. Temen saya pingsan nih, Bang. Ayo, Bang. Enggak. Kok enggak sih, Bang? Sama kardus aja masih malan kardus, Bang. Emangnya temen saya mau diloakin apa? Ya udah, ntar saya kasih duit ya, Bang. Ayo, Bang, tolong bantuin. Bener kan nih? Benar. Loh, kok buat tali, Bang? Buat apaan? Gue pengen barengin sama kardus. Jangan, Bang. Ini kan teman saya, Bang. Ayo, Bang. Oh iya, gue pengen patung utama. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Maaf ya, Dok.
anak saya si Udin emang rada bandel. Biar sakit masih aja keluyuran. Oh, itu nggak apa-apa kok, Bu. Malah baik buat si penderita agar tidak mengalami depresi. Depresi apa desi, Dok? Depresi, Bu. Maksudnya tertekan. Oh, tertekan ya. Saya juga udah lama nggak tertekan, Dok. Saya kan udah lama jadi jalan. Din. Sehat aja lu udah nyusahin orang, Din. Apalagi sakit begini, Din. Bang, kalau nggak lu janji mau ngasih duit sama gue nggak bantuin temen lu nih. Dasar pemulung matre lu. Udah bantuin tarik, ntar gua kasih duit. Barang reject, limbah industri. Udah, jangan ngomong aja, cepet. Aduh, kenapa nih? Nggak mau si Udin? Gak tahu, Ben. Tau-taunya dia pingsan, Ben. Ada-ada aja nih anak. Udah tahu sakit pakai keluyuran. Bang, mana janji lu? Katanya mau ngasih duit sama gue. Temen lu kan udah gue bawain kemari. Nanti aja, Bang. Kalau saya gajian, ntar saya kasih deh. Abang kan tahu, saya satpam komplek ini. Enggak. Ya udah deh. Nih, lo jadi duitnya. Kurang. Bang. Gerobaknya nih. Bawa pulang. Oh iya. Ayo, Bang, bantuin, Bang. Ayo. Ntar dulu. Gue bantuin pakai doa aja deh. Apaan sih lu, Din? Ya elah, Dok, tolongin, Dok. Tolongin anak saya, Dok. Taruh di sofa. Mas Udin kenapa, Mak? Si Udin pingsan di jalanan, Pit. Tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak tahu deh, lagi diperiksa sama dokter. Gimana, Dok? Setelah Udin meninggal, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu. Tadi saya belum selesai bicara, Pak, Bu. Setelah Udin meninggalkan rumah tadi, sebenarnya saudara Udin ini ingin mencari rasa percaya dirinya kembali. Dok, si Udin bangun, Dok. Mau nyari percaya diri. Din!